Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sesuai yang kita tetap, merdeka atau mati. Merdeka! 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 Semangat pagi! Semangat pagi! Semangat pagi! Kegiatan kita pada pagi hari ini untuk apa? Untuk? Iya, kita kegiatan hari ini untuk memperingati Hari Pahlawan dengan acara lomba pidato. Ya, oke. Tapi sebelum acara kita berlangsung, ya seperti biasanya kita akan melakukan doa dulu. Ya, kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Brandy. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Acara selanjutnya yaitu mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Bapak Domen. Terima kasih. Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Para pahlawan kita tahun ini kebetulan temanya diangkat secara nasional juga, pahlawanku teladanku. Pada pejuang-pejuang kemerdekaan, mereka punya karakter jiwa pantang menyerah. Mereka punya jiwa rela berkorban. Mereka punya sifat bersatu. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, yuk mari kita teladani sifat-sifat para pahlawan tadi, karakteristik pahlawan tadi. Ibu panggilkan Justin Agustio. Ayo berikan tepuk tangan yang meriah. Marilah kita mempertahankan kemerdekaan kita. Bangsa Indonesia adalah harta milik kita. Betapa lamanya kita hidup di bawah tekanan penjajahan. Itu saja sudah cukup mengingatkan kita betapa beratnya penderitaan bangsa Indonesia pada zaman penjajahan. Sekarang, mari kita bayangkan dalam kurun waktu yang sangat lama, jika tidak ada para pahlawan yang rela mengorbankan pikiran, tenaga, harta, serta nyawa mereka, apakah bangsa kita akan mendapatkan kebebasan dan merasakan kemerdekaan yang mutlak seperti pada pagi hari ini? Para pahlawan berjuang tanpa pamrih apapun demi merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita memang sedang tidak berperang seperti para pahlawan kita dahulu, Bung Tomo dan kawan-kawannya di Surabaya. Tetapi semangat kita sebagai pemuda dan pemudi bangsa Indonesia harus tetap ditanam. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Telah gugur pahlawanku. Tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Semangat dari pahlawan inilah yang harus kita teladani. Kita sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mencontoh sikap para pahlawan yang berani berkorban demi bangsa Indonesia. Ayo kita sebagai pemuda Indonesia bersatu di sini untuk memajukan Indonesia ke jalan yang diinginkan oleh pahlawan kita. Mereka ingin Indonesia lebih maju daripada negara lain. 10 November 2022, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan yang ke-77. Hal ini dilakukan untuk mengenang dan mengingat kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk merebut kemerdekaan dari para penjajah.
Hari Pahlawan ini didasari oleh peristiwa besar yang terjadi di Indonesia. Peristiwa besar tersebut terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pada tanggal 10 November 1945, bangsa sekutu datang kembali ke Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan itu dari masyarakat Indonesia. Namun, masyarakat Indonesia tidak tinggal diam. Mereka berjuang, bergerak untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah mereka dapatkan. Gerakan tersebut dipimpin oleh satu tokoh yang terkenal di Indonesia. Tokoh tersebut bernama Bung Tomo. Bung Tomo adalah tokoh yang menjadi pemimpin dari gerakan tersebut. Gerakan tersebut terjadi di Indonesia, tepatnya di Surabaya. Lalu, apa yang membuat mereka bisa melakukan hal tersebut? Apa yang membuat mereka bisa berani untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan tersebut? Tentunya karena mereka memiliki sikap kepahlawanan. Mereka ingin berjuang. Mereka ingin selamat dan bahagia. Mereka ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu, apa sikap kepahlawanan tersebut? Sikap kepahlawanan tersebut adalah jiwa pantang menyerah, berkarya, disiplin, dan mereka ingin bahagia dan selamat. Jiwa pantang menyerah. Jiwa pantang menyerah adalah sikap yang dimiliki semua pahlawan. Tanpa sikap ini, mungkin mereka sudah kalah dari bangsa penjajah. Bung Tomo adalah tokoh yang saya kagumi karena ia memiliki jiwa pantang menyerah yang besar. Pada tanggal 10 November 1945, dikabarkan Bung Tomo dalam keadaan sakit, namun karena jiwa pantang menyerahnya yang besar, dia ingin terus berjuang supaya kemerdekaan Indonesia tidak direbut oleh bangsa sekutu. Ia ingin mempertahankan kemerdekaan itu. Dia tidak ingin kemerdekaan tersebut direbut oleh bangsa penjajah lagi. Lalu, bagaimana dengan kita, teman-teman, rekan-rekan? Apakah kita sudah memiliki jiwa pantang menyerah tersebut? Ketika kita diberikan tugas yang besar, yang sulit, apakah kita langsung menyerah? Kita tanya pada diri kita masing-masing. Tentunya kita tidak perlu menyerah, tidak boleh menyerah. Kita harus terus berjuang. Sekalipun tugas yang berat, tugas yang besar, kita harus mempertanggungjawabkan hal tersebut. Selanjutnya, berkarya. Berkarya tentunya dimiliki oleh semua pahlawan. Karya terbesar para pahlawan adalah kemerdekaan ini. Kemerdekaan Indonesia adalah karya terbesar mereka. Wage Rudolf Supratman adalah salah satu tokoh pencipta lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Lagu itulah yang menjadi lagu nasional negara kita. Itu adalah karyanya, karya terbesarnya. Karya terbesar para pahlawan, ya, inilah kemerdekaan yang kita rasakan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki karya? Apakah kita sudah memiliki keinginan untuk berkarya? Mari kita berkarya dengan mengembangkan apa yang bisa kita lakukan. Hobi-hobi, melukis, menggambar adalah salah satu karya yang bisa kita kembangkan. Kembangkanlah karya-karya tersebut, karena mungkin itu bisa menjadi karya besar yang akan memajukan dan mengembangkan
membanggakan negara Indonesia. Kemudian disiplin. Disiplin adalah sikap yang dimiliki semua pahlawan. Tanpa sikap disiplin, mungkin kita saat ini tidak akan merasakan kemerdekaan. Mungkin saat ini kita masih dijajah oleh bangsa penjajah. Namun, karena sikap disiplin para pahlawan, mereka berjuang untuk melawan para penjajah. Tanpa sikap disiplin ini, mungkin mereka tidak ingin melawan para penjajah. Seperti yang dikatakan tadi, bagaimana ketika bangsa Indonesia dijajah, para pahlawan malas-malasan, tidak ingin bergerak, mager. Ketika para penjajah datang, mereka mengatakan, wah, mager, nanti dulu lah, katanya. Mungkin mereka sudah kalah, mati, sia-sia, tanpa ada hasil. Namun karena sikap kedisiplinan mereka, para pahlawan bisa melawan para penjajah dan merebut kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki sikap disiplin dalam diri kita? Apakah ketika tidak mengerjakan tugas, telat mengerjakan tugas, datang ke sekolah telat, adalah sikap disiplin? Tidak. Itu adalah sikap. Itu adalah hal yang memalukan. Sikap disiplin adalah sikap ketika kamu diberikan tugas, kamu mengerjakannya tepat waktu. Ketika kamu memakai pakaian sesuai ketentuan yang diberikan. Ketika kamu datang ke sekolah tepat waktu. Itu adalah sikap-sikap disiplin. Kemudian keinginan untuk bahagia dan selamat. Tentunya para pahlawan ingin kita semua, mereka juga ingin mereka selamat dan bahagia. Mereka ingin mereka terbebas dari penjajahan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berjuang, mereka berkarya, mereka pantang menyerah melawan penjajah. Itulah yang mereka lakukan karena mereka ingin kita saat ini, mereka ingin mereka selamat dari para penjajah. Mereka ingin generasi kedepannya selamat dan mereka ingin kita tidak lagi dijajah seperti mereka dahulu. Lalu apakah kita mau juga generasi kedepannya selamat dan bahagia? Tentunya kita mau. Lalu bagaimana kita melakukannya? Tentunya dengan menanamkan sikap kepahlawanan dalam diri kita. Berkarya, memajukan bangsa Indonesia dengan berkarya, disiplin. Itu adalah salah satu cara supaya generasi kedepannya selamat dan bahagia. Hadirin sekalian, sikap-sikap tersebut dapat kita tanamkan dalam diri kita. Kita menanamkan sikap kepahlawanan tersebut. Dengan begitu, kita sudah meneladani para pahlawan kita. Marilah kita bersyukur karena kita sudah hidup saat Indonesia sudah merdeka. Dan hormatilah dan teladanilah para pahlawan kita yang telah gugur. Hari Pahlawan dapat kita jadikan cermin atau refleksi tentang pengorbanan, keteladanan, dan keteguhan untuk menggapai harapan masa depan. Hadirin yang saya hormati, setiap 10 November, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Pahlawan. Pada 10 November 1945, Surabaya dikepung dan digebur habis-habisan oleh pihak sekutu, yang ternyata dibonceng oleh tentara Nica Belanda. Arek-arek Surabaya lebih baik mati daripada hidup yang dijajah kembali. Semboyan mereka merdeka atau mati. Pilihannya tidak dapat ditawar lagi. Apakah kita memiliki sikap tanggung jawab, Bapak, Ibu, rekan peserta lomba, dan teman-teman semuanya? Ya, semua manusia memiliki sikap tanggung jawab.
Sekarang ini bangsa Indonesia telah merdeka, telah menerima warisan tanah leluhur yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita dari tangan penjajah. Tepat 10 November, di mana ribuan nyawa terkorban untuk para pahlawan kita. Perjuangan mereka akan selalu kita kenang, dan pengorbanan nyawa mereka tidak akan pernah pudar dari ingatan bangsa. Tepat 10 November, pahlawan kita berjuang untuk mengorbankan nyawa mereka, untuk menjadikan masa depan kita generasi penerus bangsa. Maka dari itu, ayo bangkitkanlah sikap rela berkorban, tanggung jawab, saling menghargai. Apakah kita mempunyai sikap itu? Ya, semua manusia memiliki sikap itu. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk dirimu dan untuk generasi berikutnya. Pendidikan memang tidak menjamin semua orang untuk mengangkat kondisi yang menyulitkan ke kondisi yang lebih baik. Namun, pendidikan adalah alat yang sangat penting. Bahkan pendidikan tidak terbatas untuk usia. Maka dari itu, jangan kalian menjadi penjajah modern yang menindas bangsanya sendiri. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Ku teringat masa yang telah lalu, 1000 insan, 1000 hati bersatu padu. Surabaya di tahun 45, kami berjuang bertaruh nyawa. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Para hadirin, hari ini 10 November 2022, seluruh rakyat Indonesia sedang memperingati hari bersejarah, yaitu Hari Pahlawan. Terjadi peperangan besar antara Inggris dan Indonesia pada 10 November 1945. Peperangan ini merupakan peperangan pertama setelah Indonesia merdeka. Peristiwa itu kemudian menjadi sejarah besar yang setiap tahun kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Bertahun-tahun sebelum kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, banyak korban berjatuhan untuk meraih kemerdekaan demi bangkitnya negara kita ini. Orang-orang itulah, baik yang berkontribusi besar maupun yang berkontribusi kecil, seluruhnya merupakan pahlawan Indonesia. Begitu pula juga dengan kita-kita ini. Bagaimana cara kita untuk melanjutkan generasi dari pahlawan tersebut? Para hadirin, sudah menjadi tugas kita semua untuk melanjutkan, menggantikan para pahlawan terdahulu, menjaga persatuan dan kesatuan di negeri tercinta ini, serta mengisi kemerdekaannya. Karena tak dapat dipungkiri, setiap gerakan para pemuda dan pemudi di Indonesia mampu membangun perubahan signifikan. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah gerakan Sumpah Pemuda yang telah kita peringati 28 Oktober lalu. Mengenang jasa para pahlawan yang begitu besarnya, berjuang dengan pantang menyerah, sehingga kita semua seluruh Indonesia dapat menikmati kemerdekaan yang membawa kedamaian. Sejak 1945 hingga detik ini, mereka berkarya terus-menerus, tanpa henti, meskipun banyak halangan dan tantangan yang dihadapinya. Karya terbesarnya adalah kemerdekaan yang saat ini kita nikmati.
Mereka berjuang dengan disiplin untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Para hadirin sekalian, saat ini tugas kita bukan lagi meraih kemerdekaan, melainkan mengisi kemerdekaan itu dengan berkarya dan berprestasi sebanyak-banyaknya, agar tak ada setetes darah pun yang terbuang cuma-cuma. Selain itu, sudah seharusnya kita memetik nilai-nilai dari pahlawan terdahulu yang dapat menjadikan teladan. Karena berjuang tak harus turun ke medan perang. Berjuang bisa dengan membanggakan nama Indonesia di mata dunia. Sembari melanjutkan perjuangan para pahlawan. Sudah semestinya kita menjalankan doa dan pujian kepada mereka yang berjuang mati-matian. Bung Karno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 1 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Menunjukkan betapa besarnya, betapa berpengaruhnya kita di negeri ini. Namun ingatlah, perjuangan Bung Karno dan rekan-rekannya akan lebih sulit karena melawan penjajah. Sedangkan perjuangan kita akan lebih sulit karena melawan bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, marilah renungkan di dalam diri. Apakah kita sudah memantaskan diri untuk melanjutkan pejuang? Apakah kita sudah meneladani mereka semua? Marilah menjadi pahlawan bagi nusa dan bangsa. Marilah meneladani mereka, para pahlawan terdahulu, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus meneladani dan mencontoh sikap para pahlawan yang rela berkorban demi bangsa Indonesia. Kita tidak boleh melupakan dan menyia-nyiakan perjuangan para pahlawan. Yang telah dilakukan para pahlawan kiranya dapat kita menjadikan motivasi agar kita dapat bekerja keras dan menjadikan sikap-sikap para pahlawan menjadi cerminan dan teladan bagi kita. Pahlawan terdahulu kita berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dengan pantang menyerah, disiplin, serta mengorbankan seluruhnya untuk bangsa kita. Kita, pemuda-pemudi, penerus bangsa Indonesia, haruslah meneladani, mencontoh, dan meniru sikap teladan para pahlawan. Untuk menunggu pengumuman pemenang, peserta didik diajak untuk mengikuti kegiatan ice breaking. Berikut adalah pemenang Lomba Pidato SMPS Ananda. Juara pertama, Januardi Manalu kelas 9. Juara kedua, Anissa Putri Kesia kelas 9. Dan juara ketiga adalah Putu Sakila Pratiwi dari kelas 7. Selamat buat para pemenang, semoga kemampuan berpidatonya dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton, kami Topo.